Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan pada hewan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui anus. Proses pencernaan makanan ini melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses dan organ-organ serta kelenjarnya merupakan kesatuan sistem pencernaan. Sistem bekerja memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap di dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan bantuan lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pemecahan makanan yang dilakukan dalam molekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Langsung saja kita akan masuk ke sistem pencernaan pertama, yaitu sistem pencernaan pada amfibi. Sebelumnya, amfibi itu adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan pada amfibi meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Nah, adapun kloaka itu yaitu berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya sisa pencernaan dan juga urin. Sedangkan kelenjar pencernaan pada amfibi yaitu ada hati dan pankreas. Alat makanan pada amfibi itu diawali oleh rongga mulut atau cavum oris dan diakhiri oleh anus. Di dalam rongga mulut terdapat gigi vomerin pada langit-langit, lidah untuk menangkap mangsa, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pencernaan yang kedua, yaitu sistem pencernaan pada reptilia atau hewan melata. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu reptilia. Nah, reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisi yang menutupi tubuhnya. Saluran pencernaan pada reptil meliputi mulut yang berisi gigi yang berfungsi memegangi mangsa dan juga kelenjar ludah yang membantu buaya untuk menelan mangsa, dan kerongkongannya, lambung, usus halus, usus besar, dan anus atau kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaan pada amfibi yaitu hati, kantong, dan pankreas. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Saluran pencernaan mulai dari mulut, adapun pada bagian rongga mulut ini disokong oleh rahang atas dan bawah yang masing-masing memiliki deret gigi berbentuk kerucut. Deretan gigi tersebut menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Sistem pencernaan selanjutnya yaitu sistem pencernaan aves atau burung. Nah, sistem pencernaan aves atau burung ini yaitu adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Sistem pencernaan aves atau burung meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi paruh, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, dan kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaannya adalah hati, kantung, empedu, dan pankreas. Jenis burung bervariasi mulai dari burung pemakan daging yang paruhnya berfungsi mengoyak mangsa, dan burung pemakan biji yang paruhnya itu berfungsi untuk memecahkan biji. Saluran pencernaan dimulai dari mulut yang memulai sebagai adaptasi dari bentuk makanannya. Selanjutnya ditelan dan melewati esofagus. Pada burung terdapat pelebaran pada bagian ini yang disebut dengan tembolok. Nah, berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Dari tembolok, makanan masuk ke lambung. Lambung terbagi dengan lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Selanjutnya menuju usus halus. Dan terakhir
terbuang di kloaka. Sistem pencernaan terakhir yaitu sistem pencernaan mamalia atau hewan menyusui. Nah, pencernaan pada mamalia ini pada umumnya mirip dengan pencernaan manusia. Proses pencernaannya dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Nah, mamalia ini adalah kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang dicirikan memiliki kelenjar susu, rambut, dan berdarah panas. Berdasarkan makanannya, mamalia dibedakan menjadi pemakan tumbuhan atau herbivora, pemakan hewan lain atau karnivora, dan pemakan tumbuhan dan hewan lain yang disebut omnivora. Sistem pencernaan mamalia pada umumnya mirip dengan sistem pencernaan pada manusia, hanya saja berbeda pada lambung dan struktur giginya. Contohnya pada mamalia pemakan tumbuhan, yaitu sapi yang gigi seringnya berfungsi untuk menjepit makanan. Gigi gerahamnya berfungsi sebagai mengunyah makanan. Dan juga gigi taringnya yang tidak berkembang dengan baik. Pada mamalia, kambing dan sapi memiliki 4 bagian pada lambung. Contohnya yaitu pada sapi. Sapi memiliki 4 lambung yang terdiri dari perut besar, perut jala, perut kitab, dan juga perut masam. Sistem pencernaan ini pada hewan terdiri dari hewan pemamah biak. Sistem pencernaan pada sapi terjadi ketika sapi memasukkan makanan ke dalam mulut yang akan dibantu oleh kelenjar ludah, lalu memasuki kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan dalam bentuk besar tadi akan menuju ke perut besar yang akan dicerna secara kimiawi. Setelah itu, makanan dalam bentuk besar tadi akan dicerna secara mekanik di perut jala menjadi bagian yang terkecil yang disebut bolus. Setelah itu, bolus akan dikeluarkan lagi ke dalam mulut sapi yang akan dikunyah ketika sapi sedang beristirahat. Setelah itu, makanan akan memasuki perut jala dan kembali ke perut kitab. Di perut kitab, makanan dicerna secara mekanik kembali, lalu dikeluarkan dan dicerna secara kimiawi di perut masam. Setelah itu, makanan akan memasuki usus halus dan akan dikeluarkan di anus. Jadi, sistem pencernaan pada sapi terjadi pertama kali pada mulut yang akan dibantu oleh kelenjar ludah untuk memasuki kerongkongan. Setelah itu akan memasuki perut besar dan kemudian di perut jala akan dikeluarkan lagi makanan tersebut ke dalam rongga mulut. Setelah itu dimasukkan ke dalam perut kitab dan dimasukkan ke perut masam. Setelah itu akan melewati usus halus dan akan dikeluarkan di anus. Sedangkan pada mamalia pemakan daging ataupun hewan lain memiliki gigi taring yang berfungsi sebagai mengoyak mangsa dan juga cakar untuk melindungi diri. Baiklah, mungkin sekian penjelasan sistem pencernaan pada hewan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan pendengar, dan sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya.